kalau kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, make him proud. The birthday. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Erick Thohir isyaratkan bakal naturalisasi Emil Audero dan Tom Haye tahun depan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi dua pemain lagi. Mereka adalah yang Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, di antaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor kiper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Untuk soal penjaga gawang dan pemain lainnya seperti Tom Haye, itu di tahun depan, 2024. Akan dilat tahun depan, ujar Erick Thohir menurut klaim dari Bung Ropan dilansir dari YouTube Bung Ropan. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Itu Bung, kami registrasi baru lagi. Mungkin setelah pertandingan melawan Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia 2026, pungkasnya. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye, skuad timnas Indonesia tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor kiper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Selain Firman Utina, Bambang Pamungkas angkat bicara soal naturalisasi di timnas Indonesia. Baru-baru ini dua legenda pesepak bola Indonesia, Firman Utina dan Bambang Pamungkas angkat bicara soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Firman Utina mengungkapkannya pada saat dia hadir dalam acara kanal YouTube milik Mahardika Entertainment. Ex-gelandang timnas Indonesia mengaku tak masalah dengan naturalisasi, tapi dia menyoroti pembinaan usia muda yang jauh lebih penting, ketimbang pakai jalan pintas cepat, naturalisasi. Sementara, Bambang Pamungkas yang juga mantan pemain timnas Indonesia, bicara soal fenomena naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurutnya tidak masalah karena tidak melanggar ketentuan atau aturan, baik dari sisi hukum Indonesia maupun statuta FIFA. Namun, dikutip dari kanal YouTube Sport 77 Official, Selasa, 28/11, Bambang Pamungkas menyarankan, PSSI juga memperhatikan pembinaan usia muda, di saat gencar melakukan naturalisasi. Bagi saya begini, naturalisasi bukan hal yang salah, toh tidak melanggar aturan, toh setiap negara dunia juga melakukan hal itu. Permasalahannya adalah kita harus balance, melakukan itu, ujar BP. Artinya naturalisasi itu hanya menyiapkan tim dalam jangka waktu pendek 5 tahun. Lebih dari itu kita harus menyiapkan generasi muda kita untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Artinya harus ada balancing, naturalisasi dilakukan, pembinaan usia dini dilakukan, imbuhnya. Menurut BP, prioritas utama yang harus dikerjakan oleh PSSI adalah akar pembinaan pemain usia muda, karena merupakan masa depan sepak bola Indonesia. Jika PSSI terus melakukan naturalisasi, tanpa memikirkan pembinaan, maka hal tersebut, naturalisasi, akan menjadi sebuah kebutuhan terus-menerus. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkap oleh akun ft_IDN yang fokus membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Timnas Indonesia masih terus bergerilya untuk mencari pemain keturunan berkualitas.
Pada saat ini, setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Oratmangoen merupakan gelandang serang, namun bisa dikategorikan sebagai penyerang karena dominan bermain di sayap kiri lini serang. Teka-teki mengenai gelandang baru, sebagaimana yang diindikasikan oleh Erick Thohir masih belum terjawab. Tom Haye merupakan seorang gelandang, yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Dia sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Haye mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi algojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Heerenveen, bro cooking again hold get more attention, cuit ft_IDN. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya begini, dia membuktikan dirinya lagi, seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh PSSI. Sebelumnya, akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Haye karena kualitas lini tengah timnas Indonesia tak begitu baik menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti, tim asuhan Shin Tae-yong kesulitan dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang mampu mengontrol permainan. Tristan Goejer mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain naturalisasi selanjutnya, Tristan Goejer pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Dia kini sedang berkarir bersama tim Eredivisie, Ajax Amsterdam. Namun, sayangnya Tristan Goejer yang masih berumur 19 tahun belum mencatatkan debut bersama Ajax Amsterdam. Praktis, pemain yang berposisi sebagai bek itu, lebih sering berlaga bersama Jong Ajax di Eerste Divisie. Total sudah 14 kali Tristan Goejer tampil dengan Jong Ajax di musim 2023-2024 dengan menorehkan 2 assist. Selain menjadi bek tengah, dia bisa bermain di posisi bek kiri. Tristan tercatat sudah pernah dipanggil Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membela timnas Belanda U16 dan U18. Bersama U16, Tristan bermain sebanyak 3 kali, sedangkan di U18 mencatat 6 kali permainan. Memiliki darah Indonesia tentunya membuat Tristan bisa saja membela timnas Merah Putih. Tentu saja jika dia bersedia dan dibutuhkan PSSI, Tristan harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia, apalagi saat dipegang Shin Tae-yong, pasukan Garuda kedatangan 5 punggawa keturunan. Dan baru-baru ini Tristan mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia, seperti dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Senin, 27/11. Mungkin dari pihak PSSI pernah hubungi kamu, tanya Yusa. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, jawab Tristan. Tristan masih belum yakin terkait tawaran dari PSSI. Selain itu mengenai silsilah keluarga dia asal Maluku, juga masih perlu dipelajari, karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, imbuhnya. Jadi Tristan bukan pemain naturalisasi selanjutnya yang diincar PSSI. Namun, Tristan sangat suka dengan sepak bola Indonesia, terutama penontonnya. Tom Haye cetak brace, pemain keturunan Indonesia antar SC Heerenveen Permak Klub Ragnar Oratmangoen. Pemain keturunan Indonesia, Tom Haye berhasil mencetak 2 gol alias brace saat mengantarkan SC Heerenveen menang atas Fortuna Sittard 3-0 di Stadion AB Lenstra, Minggu, 26 November 2023. Gelandang berusia 28 tahun itu bahkan terpilih menjadi Man of the Match, MOT, atau pemain terbaik dalam laga tersebut. Sementara Fortuna Sittard merupakan klub yang sedang dibela Ragnar Oratmangoen, pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Namun, ia hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 12 menit sehingga gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Penampilan Tom Haye membuatnya bisa menjadi pilihan timnas Indonesia.
Sebab, skuad Garuda membutuhkan gelandang yang mampu mencetak gol serta memegang kendali permainan. Selain itu, Tom Haye sempat dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terlebih, PSSI sedang mencari pemain berposisi gelandang dan membuat Tom Haye bisa menjadi pilihan. Sejauh ini, PSSI telah mengumumkan 4 pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Ragnar Ortamangoen, Justin Hubner, Jai Itzes dan Nathan Choe. Namun Justin Hubner, Jai Itzes dan Nathan Choe merupakan pemain bertahan, sedangkan Ragnar Ortamangoen berposisi sebagai sementara posisi gelandang menjadi masalah timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina di dua laga awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tak bisa menurunkan River Jen hingga musim 2020 yang sedang mengalami cedera dan membuat ini tengah mengalami masalah. Rafael Struijk bocorkan striker naturalisasi baru timnas Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan saat ini masih menjadi program utama dari PSSI di era Erick Thohir. Hal ini bertujuan untuk semakin menguatkan timnas Indonesia agar bisa bersaing di tingkat Asia dan dunia. Baru-baru ini, Erick Thohir telah memberitahukan bahwa PSSI akan menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai striker. Mendapatkan kabar itu, banyak pihak yang bertanya-tanya siapakah pemain yang dimaksud oleh Erick Thohir. Pada akhirnya hal ini pun dibongkar secara langsung oleh Rafael Struijk. Pemain berdarah Belanda tersebut menyebutkan bahwa striker yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Ortamangoen. Ragnar Ortamangoen sendiri pun sudah menemui Erick Thohir di Jakarta baru-baru ini. Hal ini terlihat dari fotonya bersama dengan Erick Thohir yang beredar luas di media sosial Instagram. Pemain baru yang mau dinaturalisasi oleh PSSI adalah Ragnar Ortamangoen. Saya sedikit tahu tentang dia, karena kebetulan dia juga main di Liga Belanda. Saya cukup menghormatinya. Dan saya juga tidak sabar untuk bersaing dengannya dan menjadi pilihan utama dari Coach Shin, ujar Rafael Struijk. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga senang dengan kabar naturalisasi Ragnar Ortamangoen? Dan apakah Ragnar cocok untuk membela timnas Indonesia? Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda ikut soroti proses naturalisasi Ragnar Ortamangoen. Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda bernama Voetbal International ikut menyoroti proses naturalisasi Ragnar Ortamangoen. Bahkan, Voetbal International menyebut Ragnar Ortamangoen ingin segera bermain untuk timnas Indonesia dan berduet dengan Mark Klok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan pihaknya bakal berupaya mempercepat proses naturalisasi Ragnar Ortamangoen. Sang winger kiri klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu diharapkan bisa merampungkan proses naturalisasinya sebelum 10 Desember 2023. Pasalnya, Ragnar Ortamangoen bersama 3 pemain keturunan lain dari Belanda, yakni Jai Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Choe diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang itu akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.